Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Renungan Padinan GKJ Purwantoro, Kamis Wage 28 Maret 2024. Bersama saya Ika Aprilianti dari Pepantan Bulukerto. Bacaan hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 4 sampai 7. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Renungan hari ini berjudul Kasih dan Teladan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memahami Kamis Putih yang kita peringati setiap menjelang Hari Raya Paskah, kita akan sama-sama belajar tentang kasih dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang seharusnya dimuliakan, yang seharusnya dilayani, tetapi sebaliknya, ia merendahkan hatinya membasuh kaki murid-muridnya. Suatu tindakan yang penuh dengan kerendahan hati yang dicontohkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mau agar murid-muridnya senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Yesus mau agar murid-muridnya senantiasa melayani satu dengan yang lain. Dalam keadaan sebagai manusia biasa, Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba yang melayani, sebagai seorang hamba yang menghormati orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu membasuh kaki murid-muridnya, adalah suatu pelajaran bagi kita semua. Yesus mengajarkan agar kita senantiasa merendahkan hati kita dan mau melayani satu dengan yang lainnya. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, maka kita akan memiliki kemampuan untuk melayani orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup dalam kesombongan, tinggi hati, maka kita tidak mungkin kita melayani orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Yesus adalah Tuhan mau merendahkan hatinya, membasuh kaki murid-muridnya, maka kita pun harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita harus senantiasa merendahkan hati kita, jangan meninggikan diri, jangan kita menyombongkan diri, jangan menjadi orang yang mau dilayani, tetapi kita mau melayani satu dengan yang lainnya. Yesus yang adalah Tuhan mau merendahkan hatinya. Yesus yang adalah Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua agar kita senantiasa merendahkan hati, saling melayani satu dengan yang lainnya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang meninggikan dirinya, yang hidup dalam kesombongan, akan direndahkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang mau dilayani. Kita memperhatikan di firman Tuhan ini, bagaimana Yesus menempatkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk melayani orang-orang berdosa. Ia menyerahkan dirinya agar orang-orang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, mari kita mau melayani Tuhan. Marilah kita mau melayani sesama kita. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ataukah kita hanya meminta kepada Tuhan? Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita semakin memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Janganlah hanya menuntut Tuhan, tetapi tuntutlah diri sendiri agar kita senantiasa melayani Tuhan. Memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan terbaik. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikannya di dalam setiap kehidupan kita yang senantiasa mau melayani Tuhan dan mau melayani sesama. Melakukan apa yang baik, berbuat baik kepada semua tanpa memandang muka. Percayalah bahwa anugerah Tuhan, kasih dan setianya akan senantiasa kita alami dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, kita harus belajar dari Yesus yang mau merendahkan hati, yang mau melayani, yang mau melakukan apa yang baik. Tuhan pasti akan menolong kita semua, memampukan kita semua sehingga kehidupan kita akan senantiasa mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ia Tuhan yang baik yang sudah menyelamatkan kita, dan Dia yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih dan setia Tuhan, anugerah yang dari Tuhan akan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami menaikkan pujian syukur, kami berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa merendahkan hati kami agar kami bisa melayani Engkau dan sesama. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.